Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Waspada DBD, Pemkab gencar melakukan fogging ke permukiman padat penduduk. Mes guru di salah satu sekolah di Kabupaten Bangli kondisinya sangat tidak layak dan tidak bisa digunakan karena rusak. Menyambut peringatan Hari Anak Nasional ke-40, anak-anak di Kota Denpasar bergembira ria menikmati permainan tradisional Bali. Demam berdarah denggi atau DBD kerap merebak ketika musim pancaroba tiba. Salah satu upaya pencegahan dengan fogging atau pengasapan di kawasan padat rumah penduduk. Walaupun jumlah penderita demam berdarah di Kabupaten Jembrana setiap bulan meningkat, namun dibanding tahun lalu, jumlah kasus DBD cenderung menurun. Selain pengasapan, Dinas Kesehatan Pemkab Jembrana juga berkoordinasi dengan Dinas PMD untuk mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar waspada dan rajin memberantas jentik nyamuk di rumahnya masing-masing. Jadi pertama perlu kita ketahui bahwa demam berdarah ini adalah penyakit tropis ya. Jadi yang sangat dipengaruhi juga oleh kondisi cuaca ya. Jadi selain kondisi cuaca juga tetap kita lakukan usaha atau antisipasi untuk penurunan kasus ini. Tetap kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedurnya dari SOP-nya, di mana tetap kita lakukan fogging fokus gitu ya, terhadap kasus-kasus yang positif itu tetap kita lakukan fogging di sekitar terjadinya kasus. Kemudian penyuluhan tetap kita lakukan juga, itu adalah baik itu melalui puskesmas maupun oleh kader-kader posyandu dan dari kita sendiri. Itu tetap kita himbau ke masyarakat bahwa yang paling penting itu adalah PSN, jadi pemberantasan sarang nyamuk. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk aktif membersihkan lingkungan di sekitar rumah agar tidak muncul sarang nyamuk dan jangan mengandalkan pengasapan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Perubahan iklim dan gaya hidup memicu munculnya banyak penyakit bagi manusia. Untuk itu, Pemkab Buleleng dan Kementerian Kesehatan bekerja sama memperbaharui strategi atau dokumen rencana kontingensi untuk mengantisipasi penyakit agar tidak mewabah dan menelan banyak korban jiwa. Saat ini rabies dan meningitis babi atau MMS menjadi perhatian serius Pemkab Buleleng karena kedua penyakit ini bisa mewabah. MMS misalnya, setiap tahun menjangkiti puluhan orang di Buleleng. Begitu juga rabies, semua pasien yang dirawat di rumah sakit meninggal akibat terjangkit rabies. Juga perlu dicatat, Buleleng adalah daerah tujuan wisata sehingga berisiko tinggi terserang wabah penyakit dari luar. Selain kasus-kasus yang bersifat global, juga kita memiliki problem tersendiri, misalnya meningitis babi, kemudian rabies pun masih ada. Sekarang flu Singapura juga, walaupun tidak terlalu fatal. Ya artinya kalau kita ditanya apakah potensial, ya sangat potensial. Tapi saya selalu menekankan aspek kewaspadaan yang bukan kepanikan. Karena kalau waspada itu akan memberi output yang lebih baik tentu saja. Dan syarat dari kewaspadaan itu apa? Literasi. Jadi mendapatkan informasi yang benar dari pihak yang kompeten. Itu aja intinya. Untuk menghadapi wabah penyakit, Pemkab Buleleng sudah menyiapkan rumah sakit yang memadai. Selain itu, Pemkab juga sudah menganggarkan biaya tak terduga jika sewaktu-waktu wabah menyerang. Di angka kita 3 miliar. Ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada wabah. Karena tahun lalu kan kita cuma mencairkan 300 juta. Gitu. Jadi kan kecil tuh, cuma 13%. Karena untuk mencairkan BDT harus punya dasar hukum yang kuat bahwa itu memang darurat.
Kalau tidak darurat tidak boleh, walaupun fleksibilitas tapi kan tidak semudah ini. Tapi kalau sudah ditetapkan ini pandemi, ya sudah mudah kok saja. Tapi kalau tidak ada penetapan itu ya nggak boleh. Hasil pembaharuan dokumen tersebut nanti akan dituangkan dalam surat keputusan sehingga jika terjadi wabah, seluruh organisasi perangkat daerah di Pemkab Buleleng bisa segera mengambil langkah yang tepat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Pekan Imunisasi Polio atau PIN Selasa lalu secara resmi digelar di Kabupaten Jemberana bertempat di TK Negeri 1 Negara dan dibuka Wakil Bupati Jemberana. Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio bertujuan untuk membentuk herd immunity sehingga anak-anak Jemberana makin sehat dan terhindar dari penyakit polio. Kepala Dinas Kesehatan Jemberana Made Dwi Payana mengatakan, pemberian PIN polio ini menyasar sekitar 28.700 anak dan dilaksanakan 2 putaran. Pertama mulai tanggal 23 sampai 29 Juli dan putaran kedua mulai tanggal 6 sampai 12 Agustus. Itu 2 tetes. Dengan nanti bulan Juli ini sampai bulan Agustus. Kalau untuk di Bali, khususnya Jemberana, tidak ada kasus. Tetapi ada di beberapa provinsi di Jawa Tengah, kemudian di Sumatera dan di Papua itu sudah ada virus liarnya. Karena kita termasuk yang berpotensi karena mobilitas penduduk sangat tinggi. Takutnya kan dari Jawa, dari mana-mana datang ke Bali, kita kena. Vaksin tetes polio ini berasal dari Kemenkes dan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Selain imunisasi, masyarakat juga harus berperan aktif mencegah penularan virus polio dengan cara menerapkan hidup bersih dan sehat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.